Di tahun 2017 saya pernah mengalami hal ini. 3 ekor ternak babi saya gagal munting. Waktu itu yang saya tahu adalah sehabis kawin pasti bunting. Menurut Anda, kira-kira apa penyebabnya? Simak video ini sampai habis. It's not a game, it's a rich thing. Setelah saya baca lagi di beberapa sumber, barulah saya menemukan penyebabnya. Ternyata saya tidak paham waktu terbaik kawin pada babi dan juga ciri-ciri babi birahi. Jadi, cara menentukan waktu terbaik kawin adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu terbaik kawin pada babi adalah di hari kedua setelah muncul awal tanda birahi atau estrus. Mengapa? Proses ovulasi dimulai dengan terlepasnya sel telur dari induk telur pada waktu sekitar 30 sampai 35 jam atau hari kedua setelah gejala birahi terlihat. Sedangkan sel jantan atau disebut sperma yang ada di dalam alat reproduksi betina akan saling bertemu pada saluran telur bagian atas dekat dengan ovarium. Sperma hanya dapat hidup pada waktu sekitaran 24 sampai 48 jam. Dan untuk mencapai ke saluran telur tersebut membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 6 jam. Lalu agar mencapai pembuahan ovum secara maksimal, maka ada juga yang 12 jam waktu kawinnya dan 24 jam setelah tanda birahi muncul. Jadi tanda birahi muncul awal itu di pagi, maka 12 jam setelah itu dan 24 jam setelah itu atau 1 hari setelah kawin. Karena saat awal birahi tersebut ovum dihasilkan dan sperma harus dapat membuahi sebelum ovum mati sekitar 12 jam. Jadi ovum atau sel telur itu akan mati setelah 12 jam. Namun kadang teori tidak sesuai dengan kenyataan. Baru-baru saya kawinkan babi saya di hari kedua. Namun itu saja babinya tidak mau dikawinkan. Pas di hari ketiga baru betinanya mau dikawinkan. Jadi ini babi saya yang kedua ini di hari ketiga dulu baru dia mau dikawinkan. Jadi memang ilmu peternakan itu dalam prakteknya tidak sama dengan ilmu matematika. Kadang di teori lain tetapi di prakteknya beda. Teori kadang bilang 2 hari harus dikawinkan. Ternyata di praktek ketika kita kawinkan pada hari kedua dia tidak mau, karena di hari ketiga dulu gitu. Itu biasa terjadi dalam bidang peternakan, sering kita jumpai. Intinya Bapak Ibu sesuaikan saja dengan kondisi kesuburan masing-masing ternak babi. Jadi inti dari itu bahwa kawin pertama itu paling terlambat sudah ini adalah hari kedua. Jadi bisa hari pertama setelah 12 hari awal tanda birahi ketemu pagi, bisa 12 jam setelah itu. Jadi ketemu pagi, sore kasih kawin, atau paling terlambat sudah besok paginya. Itu untuk kawin pertama paling terlambat. Jadi muncul
tanda birahi pagi ini 20 besok paginya sudah kasih kawin. Itu paling terlambat untuk kawin pertama. Atau kawin kalau Anda mau kawin, kalau ketemu birahinya sore, maka besok sorenya paling terlambat sudah kawin pertama. Untuk pertama kali itu besok sorenya. Kalau cepat ya besok paginya 12 jam setelah itu. Jadi paling cepat sudah 12 jam setelah tanda birahi. Ya, seperti saya sudah jelaskan. Lalu untuk babi dara, babi yang belum pernah kawin tuh babi dara, itu bisa di hari pertama karena masa birahi babi dara itu lebih pendek dibandingkan dengan babi-babi yang pernah beranak. Lalu bagaimana dengan ciri babi birahi? Inilah ciri-ciri babi birahi. Anda perhatikan baik-baik. Yang pertama, vulvanya memerah, warna merah kamu lihat vulvanya itu. Lalu yang kedua, bengkak vulvanya. Yang berikut berlendir. Lalu yang berikut kadang dia biasa menaiki kawannya ataupun sebaliknya, dia dinaiki oleh kawannya. Kadang kalau babi yang sudah pas untuk dikawinkan itu dia dinaiki oleh kawannya. Kalau yang dia menaiki kawannya itu pasti sudah gejala-gejala dia. Tinggal besok dalam waktu dekat dia akan birahi sudah. Mungkin besok. Kadang ketemu pagi dia menaiki kawannya, sore dia sudah birahi. Jadi kadang berbeda-beda begitu teman-teman. Tapi yang kadang juga yang birahi dia menaiki kawannya, sebaliknya begitu ya. Pokoknya Bapak Ibu lihat saja tanda-tanda. Kalau disertai dengan vulva berlendir, bengkak itu merah, itu Anda siap-siap untuk kawinkan. Jika Anda menemukan ciri-ciri mereka lengkap seperti itu, dipastikan pasti mereka siap kawin. Kadang ada juga yang hanya merah saja tapi tidak bengkak. Namun untuk memastikannya, kalian bisa merangsang atau menstimulasi dengan jantan agar bisa tahu lebih jelas. Jika dibuka vulvanya itu juga kadang sudah ada cairan. Dan jika dinaiki jantan, dia sudah tidak lari kemana-mana, itu sudah pasti dia sudah birahi. Jadi pada saat kita kawinkan itu dia membantu jantan untuk perkawinan. Itu dipastikan sudah jelas tandanya. Jadi yang berikut, jika saat dikawinkan dia lari, maka jangan dipastikan dia belum siap. Maka Anda bisa ulang saja 12 jam setelah itu. Mungkin dia 12 jam setelah itu dia mau untuk dikawin. Atau setelah itu besoknya juga bisa. Seperti itu. Yang kedua adalah dikawinkan minimal 2 kali dan maksimal 3 kali setelah muncul awal tanda birahi. Dulu itu saya mengawinkan 3 ekor babi hanya sekali kawin. Setelah itu saya stop, tidak kawin lagi. Hal ini menyebabkan proses pembuahannya kurang bagus, sehingga ketiga ekor ternak babi tersebut gagal bunting karena memang pembuahannya belum bagus ya. Lalu di bulan berikutnya dia birahi lagi. Jadi teman-teman, kita harus perhatikan benar-benar awal muncul tanda birahi tersebut. Jika sudah muncul tanda birahi di hari pertama, maka babinya dikawinkan di hari kedua. Lalu dilanjutkan kembali 12 jam setelah itu, atau 24 jam setelah itu, atau besoknya. Namun menurut teorinya Blakely dan David tahun 1991 itu, mereka mengatakan bahwa dengan 2 kali perkawinan, yaitu dengar baik-baik, 12 jam dan 24 jam setelah tanda birahi atau estrus dimulai, maka dihasilkan angka kebuntingan yang tinggi karena banyak ovum yang dibuahi, dan dengan demikian jumlah anak juga lebih banyak. Jadi itu Bapak Ibu dengar. Menurut teori dia bilang begitu. Jadi harus dua kali dikawinkan setelah 12 jam dan 24 jam. Nah. Yang ketiga, jika ingin dikawinkan 3 kali, maka dimulai 12 jam setelah tanda estrus atau tanda birahi. Lalu dilanjutkan 12 jam setelah itu, setelah waktu pertama kawinkan,
lalu dan 12 jam lagi setelah kawin kedua. Atau contohnya seperti ini. Jika Bapak Ibu ketemu birahinya pagi, maka Anda kawinkan ternak babinya sore hari, lanjut lagi besok paginya dan besok sorenya. Itu yang hari kedua dan ketiga. Atau sebaliknya begini, jika awal birahinya itu sore hari, maka dikawinkan besok paginya untuk kawin pertama, kawin keduanya dilanjutkan besok sorenya, dan kawin ketiganya adalah lusa paginya. Mengapa demikian? Begini teman-teman, karena untuk mencapai pembuahan ovum secara maksimal, maka ternak babi itu harus dikawinkan 12 jam dan 24 jam setelah tanda birahi muncul. Jadi dengan begitu maka saat awal birahi tersebut ovum dihasilkan dan sperma harus dapat membuai ovum sebelum ovum tersebut mati. Jadi harus 12 jam dan 24 jam setelah tanda birahi muncul. Sebelum ovum itu mati 12 jam setelah itu. Jadi harus kita kawinkan secepatnya. Begitu teman-teman. Jadi jika ada yang punya pengalaman beda waktu terbaik kawin, teman-teman Anda boleh komen di sini biar kita saling diskusi. Waktu terbaik kawin. Teman-teman punya pengalaman beda, silahkan tulis di sini supaya kita bisa melengkapi informasi ini sehingga kita bisa saling menukar pendapat, informasi, kita bisa bercerita sehingga peternakan kita tidak mengalami kegagalan dalam perkawinan. Oke teman-teman, subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa lagi. It's not a game, it's a rich thing.